Oke, selamat malam teman-teman dan para penonton. Perkenalkan, kami dari kelompok yang berisi anggota saya dan teman saya, Mariana Wati Marbun. Di sini kami akan membahas mengenai materi tahap-tahap pengembangan karir pada individu. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian pengembangan karir, pengertian dari Mangkunegara tahun 2005 nomor 78 berpendapat bahwa pengembangan karir adalah suatu aktivitas kepegawaian yang membantu karyawan merencanakan karir masa muda mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Dari pengertian pengembangan karir di atas, pekerja atau organisasi atau perusahaan yang mempunyai peran masing-masing dalam usaha pengembangan karir. Pekerja mempunyai tugas berupa perencanaan karir atau organisasi atau perusahaan mempunyai tugas yang memberikan bantuan berupa program-program pengembangan karir agar pekerja menghasilkan potensi yang dapat dicapai setiap jenjang karir sejalan dengan usaha untuk mewujudkan perencanaan karir. Pengembangan karir individu memerlukan individu-individu yang memahami kebutuhan akan pengetahuan, prestasi, kemampuan, dan goal pribadi. Yang selanjutnya, hal terkait karir menjadi sangat penting untuk kita pahami. Hal ini terjadi karena karir berkaitan dengan masa depan seseorang. Seseorang yang salah dalam menentukan karir tentu akan menjalani karir tersebut dengan terpaksa. Sebaliknya, seseorang yang sangat mengetahui dengan pasti karir yang akan dipilih tentu akan menjalani karirnya dengan senang dan optimal. Salah satu cara yang dapat mencegah seseorang dalam pemilihan karir yang tidak tepat adalah dengan cara menggali informasi terkait karir. Salah satu informasi terkait karir yang penting untuk kita ketahui adalah tahapan pengembangan karir. Menurut teori Super Life Career Rainbows, tahapan pengembangan karir meliputi tahap pertumbuhan, tahap eksplorasi, tahap penetapan, tahap pemeliharaan, dan tahap penurunan. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan terjadi saat seseorang berada pada usia 0 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, seseorang cenderung mengamati dunia sekitar, memiliki rasa ingin tahu, mengembangkan minat, serta mulai memahami kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah tahap eksplorasi yang terjadi saat seseorang berada pada usia 15 sampai 24 tahun. Pada tahap ini, seseorang cenderung mulai melihat bidang pekerjaan yang akan ia tekuni, menyelesaikan pendidikan, dan mulai bekerja. Di dunia pekerjaan, terkadang seseorang yang berada pada tahap ini masih memiliki komitmen yang rendah sehingga mudah berpindah-pindah dalam pekerjaan. Yang ketiga, tahap penetapan yang terjadi pada seseorang pada usia 25 sampai 44 tahun. Di tahap ini, seseorang cenderung memulai menapaki jenjang karir dan memantapkan di bidang pekerjaan yang ia pilih. Selain itu, ia juga berusaha menampilkan prestasi yang baik dalam pekerjaannya. Yang keempat, tahap pemeliharaan. Yang terjadi pada tahap ini pada usia 45 sampai 65 tahun. Di tahap ini, seseorang cenderung untuk memutuskan secara tetap bertahan pada pekerjaan yang ia jalani dan memulai meningkatkan karirnya. Biasanya, seseorang mencapai puncak karir pada tahap ini. Selanjutnya yaitu tahap penurunan. Yang terkait pada seseorang berada pada usia 65 tahun ke atas, di tahap ini seseorang cenderung mengalami penurunan dimulai dari segi energi dan minat pada pekerjaan. Selain itu, ia juga mulai mengurangi pekerjaannya dan menyerahkannya pada orang yang lebih muda, serta mulai menghadapi masa pensiun.
Oke, selanjutnya itu dibacakan oleh Mariana. Silahkan Mariana. Baiklah, terima kasih Winda. Saya akan melanjutkannya. Teori Superlife Color Rainbow ini menyatakan bahwa tahapan-tahapan di atas bukanlah hal yang mutlak, tetapi keberhasilan pada satu tahapan tergantung pada keberhasilan di tahap sebelumnya. Misalnya, individu yang gagal pada tahap eksplorasi akan memilih pekerjaan yang kurang sesuai dengan dirinya. Dengan mengetahui tahapan pekerjaan karir di atas, kita dapat mengetahui hal-hal yang biasanya terjadi pada setiap tahap, sehingga kita dapat mempersiapkan diri sedini mungkin agar tidak mengalami kegagalan dalam tahap-tahapan tersebut. Kita juga dapat mempersiapkan generasi-generasi di bawah kita dalam menentukan karir yang tepat. Selanjutnya, tujuan pengembangan karir individu ini, menurut goal setting teori, tujuan akan mempengaruhi perilaku melalui direction attention, stimulating, dan maintaining effort, serta facilitating the development strategies untuk pencapaian tujuan. Greenhouse menyatakan tujuan karir adalah karir yang berhubungan dengan outcomes yang ingin dicapai oleh seseorang seperti promosi, peningkatan gaji, dan peningkatan skill. Dalam literatur tentang skill, goal fokus memperlihatkan pentingnya pencapaian tujuan karir, kepuasan dengan kemajuan karir, dan partisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan tercapainya tujuan karir. Goal fokus dapat didefinisikan sebagai keyakinan seseorang mengenai tujuan karir atau preferensi mengenai tugas, pekerjaan, atau jenis organisasi di mana individu tersebut bekerja. Salah satu tipe tujuan karir adalah adanya perbedaan posisi dalam organisasi. Karakteristik penting dari posisi tujuan karir adalah banyaknya posisi, yakni antara pekerjaan yang ada di sekarang dengan posisi yang diinginkan. Kesimpulannya yaitu pekerja mempunyai tugas berupa perencanaan karir dan organisasi atau perusahaan yang mempunyai tugas memberikan bantuan berupa program-program pengembangan karir agar pekerja yang potensial dapat mencapai setiap jenjang karir sejalan dengan usaha untuk mewujudkan perencanaan karirnya. Mengembang karir individu memerlukan individu-individu yang memahami kebutuhan akan pengetahuan, prestasi, kemampuan, dan goal pribadinya. Seseorang salah dalam menentukan karir tentu akan menjalani karir tersebut dengan terpaksa. Sebaliknya, seseorang sudah mengetahui yang pasti karir yang akan dipilih, tentu akan menjalani karirnya dengan senang dan optimal. Salah satu hal yang dapat mencegah seseorang dalam memilih karirnya tidak tepat adalah dengan menggali berbagai informasi terkait karir. Salah satu informasi terkait karir yang penting kita ketahui adalah tahapan pengembang karir menurut teori Superlife Career Rainbow. Tahapan pengembangan karir ini meliputi pertumbuhan, tahap eksplorasi, tahap penempatan, tahap pemeliharaan, dan tahap penurunan. Seseorang cenderung mulai menampaki jejak karirnya dan menetapkan bidang pekerjaan yang dipilih. Misalnya, individu yang gagal pada tahap eksplorasi akan memilih pekerjaan yang kurang sesuai dengan dirinya. Dengan mengetahui tahap perkembangan karir di atas, kita dapat mengetahui hal-hal yang bisa terjadi pada setiap tahap, sehingga kita dapat mempersiapkan diri sedini mungkin agar mengalami kegagalan dalam tahap-tahap tersebut. Baiklah, sekian dari pembahasan kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa dan selamat malam.